Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid As-Shalihin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih menjaga iman kita, masih menjaga takwa kita, masih menjaga Islam kita, masih menjaga silaturahim kita, masih menjaga lisan kita, masih menjaga amal kita, masih menjaga kesucian kita, dan masih menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya dalam beribadah, mengikuti aturannya yang ada dalam Al-Quran dan meneladani sunnah Rasul-Nya yang ada di dalam Al-Hadis. InsyaAllah selama kita berpegang teguh kepada keduanya, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Hidup kita dijamin aman, bahagia, sukses dan selamat, dunia dan akhirat. Tema kita pada malam ini adalah malakul maut yang ditampakkan. Sampai hari ini malakul maut itu masih digoibkan. Nah, malakul maut adalah malaikat yang ditugaskan secara khusus oleh Allah untuk mewafatkan nyawa, dengan mencabutnya sebelum dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah dicabut kemudian dibawa naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau langsung menuju Allah nggak bisa. Jadi harus dicabut dulu ruhnya, baru kemudian dibawa naik ke atas dengan kecepatan yang sangat cepat sekali, sampai kemudian 7 langkah orang yang menguburkan jenazahnya, meninggalkan kuburannya, sebanyak 7 langkah itu ruhnya sudah dimasukkan lagi ke dalam jasadnya yang baru yang ada di alam kubur. Jadi cepat sekali, dicabut, dibawa naik, kemudian turun lagi. Jadi malaikat itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Dan ini disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul, katakan olehmu Muhammad, yatawaffakum, akan mewafatkan kalian malakul maut, yaitu malakul maut alladzi wukila bikum, yang ditugaskan kepada kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian setelah itu kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada 4 cara malakul maut mencabut nyawa manusia. Jadi beda-beda.
cara mencabut nyawa manusia, malakul maut itu pertama ya, mencabut nyawa orang kafir ya, dengan cara keras dan kasar ya. Dan ini dijadikan sumpah Allah SWT dalam surat An-Nazi'at ayat 1, wan nazi'ati gharqa ya. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras ya, dengan kasar, dengan cepat ya. Sehingga tidak ada kesempatan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Padahal ucapan itu sangat penting sekali. Siapa yang bisa mengucapkannya sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, dakhalal jannah, pasti masuk surga ya. Jadi ciri husnul khatimah yang pertama itu adalah mengucapkan la ilaha illallah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Makanya talqin itu ada dua macam. Kalau kita baca Bulughul Maram ya, yang pertama dengan mengucapkan la ilaha illallah, yang kedua dengan membacakan surat Yasin. Kalau dengan mengucapkan la ilaha illallah itu hadisnya sahih. Tapi kalau dengan membacakan surat Yasin hadisnya dhaif. Itu yang pertama. Tapi kalau dilihat target daripada talqin itu sampai bisa mengucapkan la ilaha illallah, berarti bukan dibacakan surat Yasin, tapi dibacakan tahlil la ilaha illallah. Didekatkan ya, di telinganya ya. Diulang-ulang sampai bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berhenti ya, dan ditunggu sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi kalau kemudian sebelum menghembuskan nafas yang terakhir dia mengucapkan kalimat lain, talqinin lagi ya. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi mengucapkan rumahku misalnya, mobilku, nah, itu talqinin lagi terus sampai mengucapkan la ilaha illallah ya. 4 kata ya. Tapi berat ya, untuk diucapkan bagi orang yang tidak biasa mengucapkannya ya. Susah mengucapkannya bagi orang yang tidak meyakininya. Berat dan susah mengucapkannya bagi orang yang kemudian tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu nafyu ya, al-ilahil batil ya. Mengamalkannya itu dengan meniadakan ya, semua ilah yang batil ya. Jadi ilah-ilah yang batil itu ditiadakan ya. Baru illallah ya, mengamalkannya adalah menetapkan al-ilahul haq ya. Ya, Tuhan yang sebenarnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diaplikasikan dalam ibadah kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan tidak dicampuri ya, yang namanya kesyirikan. Insya Allah mudah ya. Dan kemudian ringan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tidak hanya berdoa Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut, tapi amalkan la ilaha illallah. Yang kedua, ya, malakul maut mencabut nyawa manusia ya, orang yang beriman. Beda dengan mencabut nyawa orang yang kafir, yaitu dengan cara lemah lembut ya, dengan cara pelan-pelan ya. Sehingga ada peluang, ada kesempatan untuk mengucapkan la ilaha illallah ya. Dr. ya, Faiz Alman ya, dalam 100 hadis pilihan Qobasun min Nuri Muhammadin itu menukil prosesi sakratul maut ya. Prosesi ketika ruh dicabut oleh malakul maut, dan ruh orang yang beriman itu dicabutnya pelan kemudian lembut ya.
Ketika sampai lutut, kata Allah, stop dulu. Kasih kesempatan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dicabut lagi sampai pusat. Stop dulu. Kasih kesempatan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ditarik lagi sampai dada. Ya. Kasih kesempatan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tapi kemudian ketika nyawa itu sudah di tenggorokan, itu puncaknya rasa sakit. Sampai Rasul menggambarkan seperti dahan yang banyak durinya nyangkut di tenggorokan, dicabut ya, sekaligus. Gimana tuh rasanya? Ya. Inilah pentingnya ya, kita memahami ya, yang namanya sakratul maut ya, sekaligus cara malakul maut mencabut nyawa ya. Dan ini juga sama dijadikan sumpah Allah SWT, wan nasyitati nashta ya. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Surat An-Nazi'at ayat 2 ya. Kemudian cara ketiga malakul maut mencabut nyawa, yaitu mencabut nyawa orang kafir dengan cara memukul wajahnya, memukul punggungnya ya. Ini pukulan bukan pukulan manusia ya, pukulan malaikat ya. Yang bukan hanya terbang cepat, tapi juga kekuatannya itu sangat luar biasa. Sampai mencabut nyawa orang kafir itu dengan cara dipukul wajahnya, dipukul punggungnya, dan pukulannya itu sangat panas sekali, membakar itu ya. Dan ini Allah jelaskan ya lewat firman-Nya, walau taro, dan kalau kamu Muhammad melihat ketika yatawaffa alladzina kafaru al malaika, ketika malaikat itu mewafatkan orang-orang kafir, yadribuna wujuhahum, dengan cara memukul wajah mereka, bukan sekali dua kali, terus-terusan itu dipukulin, wa adbarhum, dan punggung mereka. Kenapa wajah? Karena wajah Allah tempatkan paling atas, wajah itu Allah tempatkan paling depan, disebut muka. Artinya bagian dari manusia yang ditinggikan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Tapi karena kekufurannya dihinakan, dinistakan, direndahkan ya. Makanya dalam Islam nggak boleh pukul wajah. Tapi karena ini orang hina, dihinakan oleh Allah, dinistakan, digebuk oleh malaikat ya, wajahnya, kemudian punggungnya. Kira-kira kalau dipukul punggung gimana tuh? Muntah ya, pukul punggung itu ya. Jadi ada dua bagian yang dipukul oleh malaikat ketika orang kafir dicabut nyawa oleh malakul maut ya. Kemudian seraya berkata ya, sambil memukul wajahnya, sambil memukul punggungnya, malakul maut berkata kepada orang kafir, wadzuqu adzabal hariq, rasakan oleh kalian ya, yaitu azab yang membakar, azab yang membakar ya. Jadi kita tidak ada orang yang punya pukulan panas ya. Adanya di dunia pewayangan ya. Siapa yang mukulnya panas tuh? Itu Braja Musti. Itu kan dongeng. Ini bukan dongeng ini ya. Ini benar ini ya. Ada orang yang digebukin wajah dan punggungnya, tapi bukan hanya terasa sakit, tapi juga terasa panas. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi jangankan di akhirat ya, ketika sakratul maut saja itu disiksanya luar biasa. Al yauma ya, kata malakul maut kepada orang kafir, hari ini tujzauna ya, kalian dibalas adzabal khuld, dengan siksaan yang hina, bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq ya. Kemudian wa kuntum an ayatihi tastakbir, kufur yang menyebabkan ya, malakul maut memukul wajah dan punggungnya dengan sakit dan panas membakar itu pertama disebabkan ya, berkata
atas nama Allah dengan perkataan yang tidak benar. Contoh itu ya, yang terakhir itu ya. Mama Gufron ngomong, saya bertemu dengan Allah, saya ngobrol dengan Allah, dan ternyata Allah tuh ngomong sama saya bahwa di alam kubur ditanyanya tidak dengan bahasa Arab tapi dengan bahasa Suryani. Itu kan bodoh, bohong banget kan? Bohong, mengatasnamakan Allah lagi ya. Udah gitu sombong ya, tidak mau menerima Al-Quran, melecehkan Al-Quran, meremehkan Al-Quran. Makanya wajar itu, wajahnya dipukul, punggungnya dipukul ya. Seraya dikatakan rasakan oleh kalian ya. Azab yang membakar ya, sebagai azab yang menghinakan disebabkan ya kamu berkata atas Allah, atas nama Allah perkataan yang batil, dan kamu terhadap ayat-ayatnya sombong ya. Kemudian malakul maut ditimpakan saat sakratul maut, ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Karena pandangan mata pada waktu itu sangat tajam sekali ya. Ya. Jadi yang kasat mata ya, tidak kelihatan. Jadi orang-orang yang di sekitarnya itu sudah tidak kelihatan. Tapi yang tidak kasat mata seperti malakul maut terlihat dengan jelas sekali ya. Dan ini disebutkan Allah dalam surat Al-Waqiah, falaula idza balagatil hulqum. Maka kenapa kalian tidak bisa menjaga ya, menyelamatkan diri, menyembuhkan diri dari sakit ketika nyawa sampai di tenggorokan? Nggak bisa. Jadi kuat banget tuh, ditarik dari atas itu ya. Yang pertama yang mati kaki dulu, kemudian badan sampai leher, baru mati semuanya dicabut ya. Tidak ada yang bisa ya, mencegahnya tuh ya. Bahkan dalam surat Al-Qiyamah, kalla idza balagatit tarqiya wa qila matra ya. Jangan macam-macam sama Allah ya. Tidak percaya hari kiamat, tidak percaya hari kebangkitan, sampai kemudian terang-terangan berbuat dosa, bahkan diviralkan ya, tidak takut lagi, tidak malu lagi, bahkan bangga ya. Apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan ya. Gila dikatakan madrok, siapa yang bisa meruqyah ya. Jadi cara mengobati sakit itu pertama dengan obat kimia, yang kedua dengan obat tradisional, yang ketiga dengan obat herbal. Tapi ada obat yang lain, namanya obat spiritual, ruqyah itu. Jadi jangankan dengan obat kimia, jangankan dengan obat tradisional, jangankan dengan obat herbal, dengan obat spiritual pun tidak bisa kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan ya. Wa antum hina idin tanzurun, waktu itu kamu melihat ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami sangat dekat terhadap dia daripada kalian, tapi kalian tidak melihatnya ya. Bahkan ya, ternyata sakratul maut itu banyak dilupakan orang ya, banyak dilalaikan orang, banyak diabaikan orang ya, sehingga tidak banyak berbekal untuk menghadapi kematian. Ketika dijemput kematian baru kaget, baru panik, baru takut ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza ya, dulu kamu kata Allah lalai dengan peristiwa ini ya. Padahal sakratul maut itu fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaum hadid ya. Ketika sakratul maut itu ya, tirai mata, penghalang mata, hijab mata, tutup mata itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pandangan mata kamu waktu itu sangat tajam sekali ya.
Ini surat Qaf ayat 22. Ya. Kemudian kepada orang yang beriman serta berperilaku baik, ya, berakhlak mulia dan terpuji, saat mencabut nyawa malakul maut ditampakkan dengan sosok yang baik, sosok yang ramah, sosok yang sopan, sosok yang santun sambil mengucapkan salam. Jadi nggak takut itu, nggak panik, ya. Senang, bahagia, tenang menghadapi yang namanya sakratul maut. Kenapa? Karena penampakan malakul maut itu tidak menakutkan, ya, tidak menyeramkan. Ya. Di sini digambarkan, ya, alladzina tatawaffathumul malaika thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Al-Quran ini, ya. Jadi orang yang diwafatkan oleh malaikat kemudian punya pribadi yang baik, ya, maka malaikat akan berkata salamun alaikum, ya. Salam semoga dicurahkan oleh Allah atas kalian, ya. Udkhulul jannah, silakan kalian masuk ke dalam surga bima kuntum ta'lamun, sesuai dengan amal yang kamu lakukan waktu di dunia, ya. Jadi karena di dunia itu saling mengucapkan salam, saling mendoakan, maka balasannya ketika nyawanya akan keluar dicabut oleh malakul maut juga mengucapkan salamun alaikum, ya. Kita kan sering mendoakan orang yang tidak ada di tempat kita, seperti Rasulullah dan orang-orang yang saleh. Maka dijawab oleh malaikat, amin walaka bimithli, ya. Jadi bukan buat mereka yang kamu doakan salam itu dicurahkan oleh Allah, tapi buat kamu juga sama. Makanya ketika akan dicabut, malah kalau mengatakan salamun alaikum, seraya menghibur, silakan masuk surga sesuai dengan amal kalian waktu di dunia, ya. Dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, bukankah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Surat Al-Waqiah, kalau nggak salah, ya, bukan, ya, surat An-Najm, wa an laisa lahu wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Bukankah manusia itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya, ya. Nah, berbeda dengan malakul maut tampak, di sini jelaskan, ya, bahwa malakul maut tampak bahagia dan berseri-seri ketika mengambil roh, ya, orang beriman, sementara, ya, terlihat seram sekaligus menakutkan saat mencabut nyawa orang-orang kafir. Beda itu. Jadi ditampakannya beda, ya. Ya, kepada orang yang beriman, ya, bikin bahagia, bikin senang, bikin tenang. Tapi kepada orang kafir ditampakkan dalam bentuk yang sangat menakutkan dan menyeramkan, ya. Di sini jelaskan, ya, dalam hadis yang sahih, sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila dalam prosesi oleh Allah dipisahkan dengan dunia dan kemudian dihadapkan kepada akhirat, maka turun malaikat penjemput nyawa, turun dari langit, ya. Kemudian dalam wajah yang sangat putih sekali seperti matahari. Ini malaikat penjemput nyawa mendatangi hamba yang beriman ketika akan dicabut nyawa sebelum datang malakul maut. Datang lebih dulu itu, menampakkan dalam wajah yang putih, ya. Kemudian mereka juga membawa kain kafan dan, ya, kapas dari sorga, ya. Jadi bersih banget, suci banget, wangi banget itu, ya. Ya. Kemudian selanjutnya duduk, ya, dekat orang yang akan dicabut nyawanya. Dan ternyata besar banget itu malaikat tuh, sejauh mata memandang. Kita yang menyaksikan sakratul maut kan nggak melihat, ya, tapi orang yang sakratul maut melihat bagaimana penampakan malaikat penjemput nyawa. Jadi setelah dicabut oleh makhluk maut, diserahkan kepada malaikat penjemput nyawa.
Kemudian setelah itu, ya, setelah malaikat penjemput nyawa itu duduk, maka kemudian datanglah malakul maut. Ya. Sampai kemudian duduk dekat kepalanya, lebih dekat lagi itu. Jadi ceritanya mau mencabut nyawa dari arah kepalanya. Makanya selepas dicabut, matanya terbuka. Dan orang yang takziah disunahkan untuk menutup kepalanya, matanya jangan sampai terbuka, ya. Karena ternyata yang namanya mata itu mengikuti, ya, arah keluarnya yang namanya ruh. Ya. Kemudian setelah itu apa yang dikatakan oleh malakul maut, ya, ketika berada, ya, dekat kepalanya, ayyatuhan nafsu thayyibah ukhruji ila maghfirah minallahi waridwan, ya. Wahai pemilik, ya, jiwa, nyawa, ruh yang baik, silahkan keluar menuju ampunan dan ridho Allah. Sebab nanti akan diserahkan kepada malaikat penjemput nyawa, dibawa menuju ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Karena posisinya tidak takut, tenang, bahagia, maka ruh keluar mengalir seperti air yang mengalir dari kulit tempat air, kantong kulit tempat air. Jadi mengalirnya tuh, ya, lancar banget itu, ya. Kemudian diambil itu nyawanya oleh malakul maut. Kemudian dalam waktu sekejap diserahkan kepada malaikat penjemput nyawa, ya. Maka kemudian, ya, kain kafan itu dipakaikan kepadanya, dan kemudian keluar daripadanya wangi yang sangat wangi, lebih wangi daripada minyak wangi yang kamu dapatkan di bumi ini, ya. Ada yang pernah, ya, beli minyak wangi yang paling wangi? Ya. Kalau beli minyak wangi yang paling wangi, ada bau harum yang paling wangi, yaitu bau harum ruh, ya, orang yang beriman ketika keluar dari jasadnya dibungkus dengan kain kafan yang wangi juga, bahkan wanginya menyembah, semerbak. Jadi malaikat-malaikat yang dilewati, ya, dari langit pertama sampai langit terakhir itu sampai kepada Allah tuh mencium wanginya tuh, wangi banget itu, ya. Tapi kita juga sering, ya, mendapatkan berita ketika jenazah, ya, kuburan digali dalam waktu yang lama, kemudian jasadnya utuh, dan kemudian apa? Harum banget kan? Harum banget. Sebenarnya bukan hanya jasadnya yang harum, yang sebenarnya itu adalah ruhnya juga harum banget itu, memenuhi harumnya luasnya langit, luar biasa, ya. Sementara orang yang kafir, kata Rasul, ya, dijelaskan, ya, akan didatangi oleh malaikat penjemput nyawa itu dengan wajah yang hitam legam, ya, dengan wajah yang sangat seram dan menakutkan. Saat prosesi sakratul maut, di mana dia oleh Allah akan diputuskan dengan dunia dan akan dihadapkan kepada akhirat. Maka kemudian, ya, duduklah, ya, di dekat orang kafir itu, ya, sejauh mata memandang. Kemudian datang malakul maut, ya, duduk di dekat kepalanya, dan kemudian sebelum dicabut dikatakan dulu kepada orang kafir itu, ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadab. Wahai pemilik jiwa yang buruk, pemilik jiwa yang busuk, pemilik jiwa yang jelek, ya, gitu. Silahkan keluar. Yang disuruh keluar nyawanya itu, ya, menuju murka dan marah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama naik ke langit, tapi ruhnya bau busuk, ya, yang menyengat, ya. Jadi malaikat yang dilaluinya itu mencium bau busuk yang luar biasa, ya. Ini masalah gaib, ya, yang diinformasikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ternyata keluarnya ruh itu tadi seperti dahan
yang banyak durinya, yang nyangkut di tenggorokannya, dicabut dengan cabutan yang keras dan kasar. Gimana rasa sakitnya waktu itu? Ya, makanya kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jangan sampai kita berat, susah menghadapi sakratul maut. Ya. Ya. Silakan, sampai di sini ada yang tanyakan? Ada, silakan. Ya, silakan.